Halo, nama saya Ataline Jenete Maya Hukubun, mahasiswi PPG, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2422479. Sedang melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 13 Bandung. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Pada hari ini kalian semua masih berada dalam keadaan yang sehat. Ada yang nggak pakai baju praktik? Pakai semua ya. Yang tumbler boleh taruh di bawah meja dulu biar nggak kena listriknya. Disimpan dulu. Baju yang mungkin masih kurang rapi tolong dirapikan dulu di kancing biar semuanya seragam. Seperti Ardivan gini kan rapi ya. Oke, udah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di saat ini, mari kita awalinya dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu Abiyu silakan pimpin kita dalam doa. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Raihan bisa siapkan kelasnya dan Renata boleh maju ke depan. Pertama, dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku. Oke, boleh duduk. Terima kasih Renata. Dari emosi yang ada di depan ini, siapa yang bisa maju, terus tunjuk atau jelasin? Bu, ini tuh ekspresinya tuh artinya ini. Ada yang bisa? Ibu tunjuk ya. Oh, Hasna ada. Ayo Hasna maju silakan. Izin menjelaskan, jadi ada emosi yang pertama, yang itu menurut saya itu emosi gembira atau senang, teriak. Kemudian emosi yang kedua, emosi kesal, marah. Dan emosi yang ketiga, seperti lesu, lemas, dan sakit. Emosi yang keempat, emosi takut, cemas. Emosi yang kelima, emosi sedih. Emosi yang keenam, ngantuk, kemudian lelah. Pintar ya, tepuk tangan dong. Hasna udah jawab yang benar, jadi dapat hadiah. Nah, jadi konsep presensi kita di hari ini, ketika ibu panggil nama kalian, kalian menjawabnya menggunakan emosi atau ekspresi kalian saat ini. Abiyu Afla? Senang. Senang. Andita Olivia? Senang. Senang. Ardivan Rahman? Sakit. Nampak ya? Nampak nggak? Nampak. Cepat sembuh ya, get well soon. Fajar Rahman Putra? Marah. Tapi visual mukanya senyum. Kok bisa berlawanan gitu? Oh, kayak gitu ya. Suhan Ramadhani? Senang. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Cuma satu orang yang nggak hadir, yaitu Ahmad. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan melalui 5 tahapan pembelajaran. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kelima, coba Irsyad baca. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Oke, makasih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini game apa sih, aplikasi apa sih? Ada yang udah pernah pakai? Angkat tangan dong, angkat tangan. Semuanya ya. Ada yang pengen maju terus kasih tahu nggak kalau ini tuh aplikasi ini. Ayo. Saidan aja ya. Saidan, silakan. Jadi di sini tuh ada logo S sama keranjang, itu kayak e-commerce, tempat pembelian barang-barang seperti itu. Terus ini ada game. Jadi game ini teh adalah Roblox. Oke. Gitu teh banyak game gitu. Terus? Ini game FPS tembak-tembak gitu. Terus yang satu lagi buat medsos. Pasti kalian juga pasti itu ya. Terus? Kalau itu ada Genshin Impact.
seperti game berpetualang. Oke, benar ya? Benar nggak? Benar. Silakan. Jadi yang dibilang Saidan tuh benar ya. Nah, kira-kira kalian ketika menggunakan aplikasi ini tuh suka sama nggak sukanya itu kenapa? Ayo satu orang. Ayo di depan dong. Kenapa? Sukanya karena apa? Nggak sukanya itu karena apa? Sukanya gara-gara ceritanya bagus. bagus. Kalau nggak sukanya bansosnya kurang. Bahasanya kurang ya. Oke, tepuk tangan dong. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep perancangan aplikasi perangkat bergerak. Jadi kalian semua sudah lihat kelompok yang Ibu kirim di Classroom? Sudah. Sekarang tugas kalian pindah kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok cari temannya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang, 5 di sini. Ayo bergerak dari sekarang. Kenapa? Boleh, silakan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar konsep perancangan aplikasi perangkat bergerak dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Perhatikan yang pertama, peserta didik yaitu siapa? Kita. Pintar, kalian ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian itu harus dapat menyebutkan 4 urutan langkah-langkah perancangan aplikasi perangkat bergerak. Dan yang kelima, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh paham terkait tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Sekarang laptopnya semuanya dibuka. HP boleh digunain tapi hanya untuk pembelajaran. Cek di Google Classroom. Nah, sembari kalian masih membuka Classroom, kita kan sudah belajar mengenai apa itu UI UX dan juga logika pemrograman. Nah, menurut kalian sebenarnya sih apa yang harus dilakukan dulu sebelum membuat aplikasi? Perancangan apa lagi? Pembuatan. Konsep masuk di pintar. Perancangan, pembuatan, ada lagi? Pengujian pintar, ada lagi? Hasil. Secara umum habis pengujian? Evaluasi. Presentasi. Habis pengujian? Hasil atau evaluasi. Nah, kalau setelah itu berarti yang paling terakhir, tahap terakhir? Presentasi. Tahap terakhir? Publikasi. Tahap terakhir? Rilis. Jangan takut salah dong, ayo. Apa? Publish. Publish, merilis. Jangan takut salah dong. Apa? Merilis atau publikasi, merilis, publikasi atau distribusi. Jadi kalian sudah pada paham ya. Jadi aplikasi itu nggak cuma jadi kayak tiba-tiba ya, tapi semuanya butuh proses. Udah pada buka Classroom-nya? Jadi Classroom-nya dibuka. Kalau masih pada yang bingung, itu lihatnya di topik materi konsep perancangan aplikasi perangkat bergerak. Klik yang lembar kerja peserta didik. Ayo. Nah, sekarang dalam waktu 1 menit, ada yang bisa maju terus menunjukkan kira-kira kalimat apa aja yang kalian temui sebagai langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Aduh, udah pinter banget. Ibu belum selesai ngomong ya. Udah angkat tangan aja. Siapa yang mau coba maju? Rehan duluan ya. Ayo, coba. Yang pertama tuh identifikasi masalah. Mana coba tunjuk? Oke, lanjut. Ada analisis pengguna. Oke, lanjut. Terus ada struktur navigasi Oke. sama fitur aplikasi. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang? Yang bilang kurang angkat tangan. Mau tambahin nggak? Siva atau Siva aja. Siva apa? Analisis yang baris ketiga. Analisis yang baris ketiga. Nah, tapi gini, fokus ya, fokus. Disuruh apa? Cari kalimat. Kalimat atau kata? Kalimat. Analisis kata atau kalimat? Kata. Berarti yang disampaikan Raihan benar atau salah? Kurang benar. Kurang. Kurang di mana, ayo? Yang bilang kurang, ayo maju. Cepet. Yang bilang kurang, ingat yang ditanya kalimat atau kata? Kalimat. Kalimat atau kata? Kalimat. Berarti benar atau salah?
Benar. Oke, terima kasih Raihan. Dapat hadiah. Oke, jadi berarti kalian sudah pada paham ya? Yang disebutkan tadi, kalimat yang kalian cari itu merupakan langkah-langkah dari konsep perancangan aplikasi. Oke, sekarang buka dan baca LKPD-nya masing-masing. Kalau ada yang bingung terkait instruksinya, silakan angkat tangan, nanti ibu akan jelasin. Coba dibaca dulu. Jadi itu kan ada kasus. Tujuan kalian adalah menggunakan langkah-langkah tadi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Untuk pengerjaannya boleh langsung kerjakan di laptop ya. Jadi filenya ibu udah buat dalam format Word. Jadi kalian tinggal download, kemudian langsung kerja di situ. Atau mau buat dalam bentuk PPT juga boleh, karena nanti kita akan presentasi. Udah. Kantin sekolah. Hah? Kantin sekolah. Oh. Kantin sekolah. Kalian bisa scroll ke bawah, terus lihat di bagian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di situ pada masing-masing kelompok silakan kalian bagi tugas. Ayo, mulai bagi tugasnya dan mulai bekerja dalam kelompok. Apa aja? Siapa yang apa? Perhatikan juga, selain LKPD, kalian bisa cek materi. Jadi ada materi, biar kalian gak bingung. Jadi di identifikasi masalah, sekali lagi di identifikasi masalah, tugas kalian itu tulis apa aja di dalamnya. Masalah atau peluang serta solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Baca materinya, udah materinya minta apa aja dimasukin, coba apa? Peluang. Jangan takut salah ya, siapa? Basel, ayo. Apa yang bakal kita tulis di identifikasi masalah? Masalah, peluang serta solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, bagus ya. Jelas nggak tugasnya? Jadi baca dulu materinya, kemudian kerjakan LKPD-nya. Tugasnya udah dibagi belum? Tugas kelompoknya? Misalnya tugas ini apa, udah dibagi? Bapak sendiri. Nah, dibagi LKPD, PPT. Beli aja. Mau PPT ya. Langsung. Main mau PPT atau kita PPT? Tadi sisanya LKPD. Ya, LKPD mau berupa poin atau bentuk paragraf. Ayo. Kira-kira kalau identifikasi itu yang benar, poin atau paragraf? Ayo, jangan takut jangan takut salah. Ayo, poin atau paragraf? Poin atau paragraf? Inilah. Kok nggak yakin lagi? Jawabannya poin ya. Poin, oke? Masalahnya kan tadi udah ada. Pintar. Jadi cuman inti dari masalah tersebut yang kalian masukkan ke identifikasi masalah. Jadi butir 1, butir 2, butir 3 dan seterusnya. Kelompok Arsya udah cepet banget ya. Keren. Ya aku udah ngerti Kak. Iya, tapi struktur navigasinya aja. Nggak usah. Jadi pintar, jadi cuma kayak dari menu, paham kan? PPT-nya gimana? PPT-nya? Udah belum, Raihan? Oke, Ibu lihat sudah ada beberapa kelompok yang laporannya udah mau selesai ya. PPT-nya juga udah mulai selesai. Bahkan ini struktur navigasinya juga udah selesai.
ya. Gambar. Bukan yang rancangan. Gambar, oke. Yang nomor 4 gambar ya. Mengembangin diri sama di sana. Ini lagi apa? Berapa yang sebesar tadi? PPT-nya jangan lupa. Untuk pengumpulannya, silakan pilih lembar kerja peserta didik, upload LKPD dan PPT-nya di situ. Fokus kalian itu di mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Bukan kalian mau kembangin selengkap-lengkap mungkin fiturnya, itu nggak salah juga, tapi kurang tepat. Yang paling penting itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelompok yang akan presentasi adalah kelompoknya BAIM. Tugas kalian perhatikan, terus kalau misalnya tidak ada kesesuaian jumlah masalah atau potensi dari kelompok BAIM, silakan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari rancangan aplikasi tentang kantin sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putra Aditya Pratama. Dan saya Asia. Saya Nur Abdillah. Saya Kaila Ibrahim. Saya Johan Pramadani. Saya Asalia Fitila Rasati. Saya Ranta Maharani. Pertama-tama kita akan membahas tentang identifikasi masalah dari aplikasi yang akan dirancang. Nah, untuk identifikasi masalahnya, untuk masalahnya, pengelolaan kantin di SMK Negeri 25 HG setiap waktu istirahat selalu terjadi antrian panjang, pelayanan yang lambat, serta kurangnya sistem pemesanan yang terorganisir. Akibat permasalahan tersebut, banyak siswa merasa tidak cukup waktu untuk makan dan minum dengan nyaman karena harus menunggu lama. Petugas kantin juga kewalahan menerima dan menyiapkan pesanan secara manual, baik untuk guru maupun siswa, yang kerap kali menyebabkan kesalahan atau keterlambatan layanan. Selain itu, tidak ada sistem yang mencatat makanan favorit atau jam tersibuk yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan layanan. Nah, untuk peluangnya itu kan karena 90% di 90% warga sekolahnya itu udah menggunakan smartphone. Jadi peluangnya kita membuat aplikasi berbasis Android untuk mengatasi masalah yang ada di kantin. Jadi ya, di sini ada analisis pengguna. Yang pertama, siswa. Pengguna utama aplikasi memesan makanan sebelum jam istirahat, melihat menu, lalu melakukan pembayaran digital, dan mengambil makanan tanpa antri lama. Yang kedua, ada guru memiliki kebutuhan serupa dengan siswa, tapi dengan kemungkinan jalur layanan yang berbeda. Pintar. Dan mungkin ingin memesan untuk waktu tertentu. Dan untuk di perancangan fitur dan menunya terdapat menu beranda, menu jenis teh, menu makanan, menu minuman, dan yang satu lagi keranjang. Lalu di sini ada struktur navigasi dari aplikasinya. Jadi ketika aplikasi dijalankan, yang pertama akan menampilkan splash screen, lalu berlanjut ke homepage. Nah, di homepage ini akan diberikan menu jenis stand. Jadi kayak toko gitu. Ya kayak nama kantin misalnya kantin A menjual apa aja gitu. Pasti kan setiap stand itu beda-beda gitu. Lalu setelah kalian memilih stand, nanti akan memunculkan menu makanan ataupun menu minuman. Nanti menu makanan dan minuman ini akan melis lagi makanan dan minuman yang dijual. Dan kalian bisa menambahkannya ke keranjang. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bisa memberi saran? Minimal 2 kelompok. Saya baca nama dari kelompok 4 mau menambahkan agar di aplikasi. Suaranya besar dikit ya. Oke. Agar di aplikasi ini ditambahin fitur riwayat pembelian gitu, biar jadi nggak usah harus nyari misalnya milih stand dulu, nanti
misalnya beli di situ, nanti setelah beberapa hari kemudian ingin beli lagi, jadi harus milih dulu standnya, terus menu lagi, nyari lagi. Jadi tambahin fitur riwayat pembelian, sama juga bisa ditambahin fitur makanan favorit atau minuman favorit, itulah. Kayak yang di log gitu kan. Ya, Benar. ya, tapi Seluruhnya yang love ya, oke. Makasih. Terima kasih. Terima kasih sarannya. Ada lagi? Ada? Jadi kesimpulannya, aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi antrian panjang, pelayanan lambat, dan pengelolaan manual di kantin SMK Negeri 25 HG dengan memanfaatkan perangkat Android yang telah digunakan oleh mayoritas warga sekolah. Aplikasi ini memungkinkan siswa dan guru untuk memesan makanan atau minuman secara online cepat dan terorganisir. Fitur-fitur seperti pesanan per stand, update status pesanan real time, serta dashboard admin dan petugas stand akan membuat layanan kantin lebih efisien dan modern. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pengumpulan data seperti makanan favorit dan jam sibuk yang bermanfaat untuk perbaikan pelayanan di masa depan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau memperhatikan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hanya terdiri dari satu tim saja, tapi setiap kelompok berhak memilih satu kotak. Kita akan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai semua kotak ini habis. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 pilih kotak nomor berapa? Ayo jangan ragu ya. Dan ingat, waktu menjawabnya itu cuma 5 sampai 10 detik. Kalau nomor 7. Ayo kita lihat dapat apakah ini. Nah, sebutkan 3 prinsip perancangan yang baik. Ada di materi ya. Kalau kelompok lain tahu boleh jawab ya. 1, 2, 3, 4, jangan takut salah. 5, jangan takut. Mau coba? 6, atau kelompok lain? 7. Oke. Ini kita kasih masalah. Analisis pengguna. Itu aplikasi. Terima kasih. Salah atau benar? Prinsip sama langkah-langkah itu dua hal yang berbeda. Coba, siapa mau coba tadi? Pak Jarawan mau coba? Ayo silakan. Yang pertama, membantu memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berjalan tapi juga berguna. Terus? Yang kedua, mudah digunakan. Terus? Dan yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ayo kita cek ya, benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya? Jadi ingat ya, Raihan, jawaban Raihan itu tidak salah tapi kurang tepat karena pertanyaannya adalah prinsip, bukan langkah-langkah. Kita lanjut kelompok 2. Pilih kotak nomor berapa? Jangan fokus ke poin ya, karena poin ini anggap buat hitung. Kelompok 2? 1. Kayaknya sok nggak sih ini? 1, 2, 3. Sebutkan menu dalam aplikasi yang sudah dikembangkan kelompok kamu. Coba sebutkan. Ya, berdiri silakan. Yang lain perhatian ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 izin memaparkan jawaban saya dan kelompok saya. Jadi menu yang sudah kami kembangkan yaitu menu pesan, menu masukan dan saran, dan menu logo. Oke. Dan logo. Jadi ini jawabannya tetap benar ya karena dikembalikan ke kelompok masing-masing. Ayo cepat ya, kelompok 3. 3. Sebutkan tahapan dalam pengembangan aplikasi yang kita lakukan dalam pembelajaran di SMK, bukan umum, SMK. Apa ayo? 1, 2, perencanaan, 3, berdiri, 4, 5. Ayo soalnya yang besar. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu adalah pembuatan, yang ketiga itu adalah pengujian, dan yang keempat adalah hasilnya. Hasil. Ada yang mau membenarkan?
Yang di SMK Fajar lagi. Ayo yang Debian. Ayo silakan. Jadi pertanyaan pertama itu ada perencanaan. Kedua pengembangan. Pembuatan. Ketiga itu presentasi. Hasil. Benar ya? Kita cek dulu. Oh iya, Tiga. Benar atau salah? Benar. Ayo lebih cepat lagi ya. Kelompok selanjutnya. Ayo. Logo apakah ini? 1, 2, 3. Flutter Flow. Lanjut. Ayo. Kelompok Baim. 5. Fruity. Ayo. Ayo cepat makanya cepat. Kelompok 1 lagi. Jadi sampai habis ya, ayo. Berapa? 21. Ayo silakan. Ayo cepat kelompok 2. Kelompok 2. 9. Diambil 12. Tetap dapat ya. Ayo lanjut. 12. Ya, maaf kepencet. Ayo. Tadi beri nomor berapa? 12. Elemen apakah ini? 1, 2, 3, 4. Layer. Yakin? Udah apa? 1, 2, stack. Layer atau stack? Kita cek ya. Oke, kelompok berapa lagi? Terakhir ya, 2 lagi. 19. Oke, terakhir kelompok Baim. Nomor berapa? Ayo. 1, 2, 10. Logo apakah ini? 1, 2, Flutter. Benar atau salah? Yang benar. Pas habis ya. Oke. Mau lagi? Oke, sekarang kita bakal quizzes atau asesmen dulu ya. Bisa masukkan kode ini, nanti Ibu juga bantu share linknya di grup ya. Kuisnya 10 nomor, silakan dikerjakan dari sekarang. Ayo semuanya masuk dulu. Ayo. Ayo silakan dibaca soalnya. Basel memimpin. Aditya dan Alisa. Ada yang belum? Oke. Ini top 3 kita. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang menurut kalian penting yang kalian dapat dari materi hari ini? Ayo angkat tangan. Jangan takut salah. Ayo. Oke, Hasna berdiri. Kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu jadi kita mengetahui bahwa untuk membuat aplikasi itu tidak mudah dan butuh tata caranya. Dan agar kita membuat aplikasinya yang maksimal, sempurna dan bisa digunakan oleh banyak pengguna, kita harus mengikuti dengan struktur yang tadi tata cara yang tadi kita pelajarin hari ini. Untuk refleksi pembelajaran, nanti kalian bisa cek di Google Classroom. Oke? Nah, karena hari ini kita belajar tentang perancangan konsep aplikasi, maka minggu depannya kita akan membahas tentang pembuatan konsep aplikasi. Sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mars SMK. Semuanya berdiri. Dari SMK untuk Indonesia. Dan karena kita memulai dengan doa, kita wajib menutupnya dengan doa.
Abihu, silakan siapkan kelas, kita doa penutup. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.